Taib, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masih membahas bab kelima ya, kitab Fikih Muyasar. Itu tentang wudu. Al-babul khamis fil wudu wa fihi masail. Bab kelima tentang fikih wudu, tentang permasalahan wudu, dan padanya ada beberapa permasalahan yang akan dibahas di bab yang kelima ini. Yang pertama tentang ta'rif wudu dan hukumnya. Kemarin sudah ya, bahwa wudu itu adalah menggunakan air untuk membasuh anggota wudu yang 4 itu. 4 anggota wudu yang tercantum dalam kitabullah, dalam Al-Quran. Ya, itu pengertiannya. Ya, apa 4 itu? Yaitu wajah, 2 tangan, kepala, dan 2 kaki. 4. Dengan cara-cara yang khusus, karena ada keterangan dari Nabi. Bagaimana cara berwudu, beliau jelaskan melalui fiilnya, melalui perbuatan beliau. Ya. Maka disebutkan dengan cara-cara yang khusus fi syar'i, di dalam syariat Islam ini, bukan dalam syariat yang lain. Ya. Berarti ya, ini ala wajhi ta'abud ya, untuk yakni ibadah. Wudu ini untuk ibadah. Ala wajhi at-ta'abbud lillah, untuk atau dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya wudu itu ditegakkan karena ada tujuan apa? Ibadah. Yaitu ibadah-ibadah yang memang disyaratkan harus berwudu, dan wudu itu untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, artinya kalau hadas besar maka tidak bisa hilang dengan wudu. Jelas sampai sini? Ini kemarin pengertiannya. Pengertian wudu dan hukumnya itu wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang punya hadas. Apabila ingin sholat atau ingin mengerjakan ibadah-ibadah yang butuh wudu, yang dibutuhkan wudu pada ibadah tersebut, seperti tawaf dan memegang mushaf. Ada 3 ya. Ada 3 ibadah yang memang butuh wudu. Pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf. Ini ibadah yang disyaratkan harus apa? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, hadas kecil menghilangkannya dengan apa? Wudu. Hadas besar dengan cara mandi. Gitu. Jelas sampai sini? Ya, maka masalah kedua dibawakan dalil. Ya, pertama di sini masalah kedua ini dijelaskan tentang ad-dalil ala wujubihi, dalil tentang kewajibannya. Berarti apa? Dalil pensyariatannya. Adakah dalil yang menunjukkan akan wajibnya berwudu? Perintah dari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan kita untuk berwudu, ada atau tidak? Ternyata ada. Ya, kemudian wa alaman yajib, dan atas siapa wudu itu diwajibkan? Wajib bagi siapa? Ya, kemudian wa mata yajib, dan kapan wajibnya itu? Gitu. Ini berarti ada 3 permasalahan pada masalah yang kedua ini. Ya, yang pertama dalil tentang wajibnya. Dalam surah Al-Maidah ayat 6 dibawakan dalilnya ini. Nanti ada setelah itu dalil dari sunnah, dari hadis Nabi. Ya. Di sini disebutkan ya, dalil pertama dalam surah Al-Maidah ayat 6. Allahu Rabbul Alamin, Allahu Rabbuna berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq, dan seterusnya. Ya, kita tidak ada hati lagi mengulang karena ini murojaah aja. Wahai orang beriman, apabila kalian ingin berdiri untuk apa? Untuk shalat. Idza qumtum ila shalah, apabila kalian ingin berdiri untuk sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, dan usaplah rambut kalian, dan cucilah kaki kalian sampai 2 mata kaki. Ya, nah, itu kemarin sudah kita bahas. Selanjutnya dalil masih tentang dalil wajibnya wudu dari sunnah. Hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda,
la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhur. La yaqbalullahu sholatan. Nah, ini dia. Tadi kita sudah belajar tentang fa'il ya. Fa'ilnya lafzul jalalah Allah. La yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin wala shadaqatan min ghululin. Nabi bersabda, Allah tidak terima sholat tanpa bersuci. Ya, baik bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil, terutama wudhu. Kalau hadas kecil, enggak akan Allah terima. Orang yang muhdits, orang yang punya hadas, kalau sholat Allah enggak terima sampai dia bersuci. Tidak akan diterima. Tidak akan diterima. La yaqbalullah, Allah enggak terima sholat tanpa bersuci, ya. Wala shadaqah, dan Allah tidak terima sedekah atau zakat. Zakat baik yang wajib atau yang tidak wajib. Yang tidak wajib itu yang tidak ada nasab dan tidak ada haulnya. Itu yang tidak wajib. Kalau yang wajib itu ada nasab, ada nisab, ada nisabnya maksudnya. Ada nisab dan ada haul. Ada batas ukurannya nisabnya. Ya, seperti itu. Allah tidak terima sholat tanpa bersuci, sholat yang tidak bersuci, tanpa bersuci. Bi ghairi tuhur, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil mencuri. Ghulul maknanya, di sini dijelaskan ya. Wal ghululu as-sadaqah. Ya. Ghulul itu adalah pencurian min amwalil ghanimati wa ghairiha, baik dari harta ghanimah atau harta yang lainnya. Kalau kita bilang apa? Nguntil ya. Nyolong apa? Ngentit. Menyolong. Ya, tanpa sepengetahuan pemiliknya. Maka kalau seorang itu sedekah dari hasil gulul, mencuri, maka Allah enggak terima. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan Allah tidak akan terima kecuali yang baik-baik. Mafhum? Jelas? Ini dalil yang kedua dari hadis Nabi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu sholata man ahdatsa hatta yatawaddaa. Ya, hadis riwayat Muslim juga. La yaqbalullahu sholata man ahdatsa. La yaqbalullahu sholata. Kalau yang pertama sholatan, yang kedua itu sholata, tidak tanwin karena mau idhofah. La yaqbalullahu sholata man ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak terima sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. La yaqbalullahu sholata man ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak terima sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Sampai dia berwudu. Jelas? Baik. Kemudian ya, sekarang keterangannya. Berarti ada 3 buah dalil. Satu dari Alkitab surat Al-Maidah ayat 6, yang kedua dari sabda Rasul. Ya, alaihi salatu wassalam, khabar beliau akan tidak diterimanya sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Ya, yang pertama, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhur wala shadaqatan min ghulul. Yang kedua, la yaqbalullahu sholata man ahdatsa hatta yatawadda. Kedua, dua buah dalil hadis dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mafhum? Jelas? Jelas kan? Kemudian
walam yunqal an ahadin minal muslimina fi dzalika khilafun. Walam yunqal an ahadin minal muslimina fi dzalika khilafun. Walam yunqal minal muslimina walam yunqal an ahadin, ya, an ahadin. Walam yunqal an ahadin minal muslimin fi dzalika khilafun fa thabatat bidzalika masyru'iyyatul wudu'i. Ya, fa thabatat bidzalika masyru'iyyatu al-wudu'. Masyru'iyyatul wudu'i bil kitabi was sunnati wal ijma'. Ya, bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Sunnati wal ijma'. Ya, ijma'i. Ya. Tidaklah dinukil. Artinya ya, tidaklah dinukil. Dinukil itu berarti diambil, ya. Tidak dinukil, diambil. Ya. Tidaklah dinukil dari seorang pun dari kaum muslimin, maksudnya para ulama. Tidaklah dinukil dari seorang pun kaum muslimin dalam masalah tersebut adanya khilaf, adanya perbedaan pendapat. Tidaklah dinukil dari seorang pun kaum muslimin, maksudnya para ulama, ya, kaum muslimin para ulama, dalam masalah tersebut, dalam masalah tentang yakni disyariatkannya berwudu bagi orang yang berhadas yang ingin sholat dan ibadah yang lainnya. Ya, tidaklah dinukil dari seorang pun dari kaum muslimin atau dari para ulama dalam masalah tersebut adanya perbedaan pendapat. Fasabatat bidzalika masyru'iyyatul wudu. Maka menjadi tetaplah dengan sebab itu pensyariatan wudu atau disyariatkannya berwudu. Maka menjadi tetaplah dengan sebab itu, karena tidak ada khilaf, ya, dengan sebab itu maka jadi ketetapan, ya, jadi suatu ketetapan akan disyariatkannya berwudu berdasarkan Alkitab tadi surat Al-Maidah ayat 6, As-Sunnah, ya, 2 buah hadis, dan ijma karena tidak ada khilaf ulama. Berarti ijma, sepakat. Berarti ada 3 dalilnya. Itulah hujjah Ahlussunnah 3 itu. Alkitab, sunnah, dan ijma. Alkitab, Al-Quran, sunnah itu hadis Nabi, baik itu ucapan ataupun perbuatan beliau. Ijma itu kesepakatan ulama, tidak adanya khilaf, berarti ijma. Gitu ya. Fasabatat bidzalika masyru'iyyatul wudu'i bil kitabi was sunnati wal ijma'. Maka menjadi tetaplah, menjadi satu ketetapan. Dengan sebab itu, ya, apa yang jadi ketetapan itu pensyariatan atau disyariatkannya berwudu. Bagi siapa? Tadi sudah dijelaskan di awal-awal. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan Alkitab, sunnah, dan ijma'. Alkitab surah An-Nisa, Al-Maidah ayat 6. Ya, sunnah 2 buah hadis. Kata Nabi, la yaqbalullahu sholatan bighairi tuhur wa la shadaqatan min ghulul. La yaqbalullahu sholatan man ahdatsa hatta yatawadda. Itu 2 buah hadis, hujjah dari hadis. Dan juga ijma' atas dasar karena tidak ada khilaf. Ulama sepakat tentang disyariatkan berwudu bagi orang yang ingin mengerjakan sholat. Syarat disyaratkan untuk bertahar itu berwudu. Las, mafhum? Baik. Kemudian wa amma alaman yajibu wa amma alaman yajibu wa amma alaman yajibu
Udah? Fayajibu 'alal muslimil balighil aqili idza arada as-salata wa ma fi hukmiha. Fayajibu 'alal muslimil balighil aqili idza arada as-salata wa ma fi hukmiha. Idza arada as-salata wa ma fi hukmiha. Wa ma fi hukmiha. Wa amma mata yajibu wa amma mata yajibu fa idza dakhala waqtu sholati au arada al-insanu al-fi'la alladhi yushtaratu lahul wudu'u au arada al-insanu al-fi'la alladhi yushtaratu lahu al-wudu'u arada al-insanu afwan idza au arada al-insanu al-fi'la alladhi yushtaratu lahu al-wudu'u. Ya. Wa amma mata yajibu fa idza dakhala waqtu sholati au arada al-insanu al-fi'la alladhi yushtaratu lahu al-wudu'u. Wa in lam yakun dzalika muta'alliqan biwaqtin. Wa in lam yakun dzalika muta'alliqan biwaqtin kat tawafi wa massil mushafi. Ya, wa in lam yakun dzalika muta'alliqan biwaqtin kat tawafi wa massil mushafi. Wa massil mushaf. Ya, massil mushaf. Sinnya tasydid. Massil mushaf. Jelas? Mafhum? Gampang? Baik. Iya. Artinya, adapun atas siapa kewajiban wudu, atas siapa kewajiban berwudu, wudu itu wajib atas siapa gitu. Fayajibu 'alal muslim, maka wudu wajib bagi seorang muslim. Itu siapa saja selama dia muslim. Yang apa? Yang sudah balik. Al-muslimil balighil aqili, orang muslim yang sudah balik dan berakal. Tidak gila. Bukan anak-anak. Ya, kalau anak-anak itu kalau sholat nggak berwudu nggak apa-apa dia, gitu ya. Tapi kalau dia berwudu lebih bagus lagi. Anak-anak itu. Maka wajib bagi seorang muslim yang sudah balik dan berakal. Ya, kapan itu? Idza arada sholat, jika dia ingin sholat. Wa ma fi hukmiha, dan segala ibadah yang sama hukumnya. Maksudnya ibadah yang membutuhkan wudu, yang disyaratkan padanya berwudu. Ya, itu dia. Ini pertanyaan yang kedua. Ya, kan ada permasalahan kedua ya. Di masalah kedua ini ada 3 masalah. Pertama dari wajibnya wudu, yang kedua atas siapa wajibnya wudu itu, yang ketiga kapan diwajibkan berwudu. Jelas? Kemudian poin yang selanjutnya, wa amma mata yajibu, adapun kapan wajibnya wudu, kapan diwajibkan berwudu,
Wa amma, dan adapun, kalau mau diartikan kayak gitu. Dan adapun kapan wajibnya berwudu. Wa amma mata yajibu. Fa idza dakhala waqtu shalah. Ya. Adapun kapan wajibnya berwudu, yaitu apabila sudah masuk waktu sholat. Nah, antum mau sholat mau wajib tuh. Wajib wudu tuh. Bagi yang apabila sudah masuk waktu sholat dan dia ingin sholat. Ya. Berarti waktu diwajibkannya berwudu yaitu idza dakhala waktu sholat. Apabila sudah masuk waktu sholat. Kan pakai fi'il madhi, dakhala, telah. Ya, berarti apabila sudah masuk waktu sholat. Atau apa? Au aradal insanul fi'la, atau ya seseorang ingin mengerjakan suatu ibadah yang disyaratkan padanya wudu, disyaratkan berwudu pada perbuatan tersebut. Ya. Apabila seorang ingin mengerjakan suatu amalan yang amalan tersebut syaratnya harus punya wudu gitu, terjemahan bebasnya gitu ya. Wa illam yakun dzalika muta'alliqan biwaqtin, meskipun amalan tersebut tidak terkait dengan waktu. Kan baca Quran nggak ada waktunya, tawaf nggak ada waktunya, kapanpun. Tidak seperti apa? Sholat ada waktu-waktunya. Dia sholat sunnah. Amalan tersebut Ya, tidak terikat. Ya, meskipun amalan tersebut tidak terkait dengan waktu. Kat tawafi wa masil mushaf, seperti tawaf dan memegang mushaf. Menyentuh atau memegang. Ya, maka itulah ya yakni masalah yang kedua. Apa tadi? Hah? Tawaf. Seperti tawaf dan menyentuh mushaf. Gitu. Maka dengan demikian selesailah masalah yang kedua. Ya, masalah pertama tentang definisi wudu dan hukum berwudu. Hukum berwudu itu wajib bagi orang yang punya hadas dan ingin mengerjakan sholat atau mengerjakan ibadah yang butuh wudu. Ya, dibutuhkan berwudu, disyaratkan berwudu. Gitu ya. Kemudian masalah kedua tentang dalilnya, ada 3 buah dalil, 4 sama ijma. Ya, kemudian atas siapa kewajiban berwudu, kemudian kapan wajibnya berwudu sudah terjawab. Jelas? Baik. Sudah habis waktunya? Ya sudah habis ya. Ya karena masalah ketiga lebih panjang lagi, nggak cukup waktu. Bahkan sampai sini semoga bermanfaat dari apa yang sudah kita bahas, menambah keimanan kita, menambah ilmu kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Atau ada pertanyaan? Enggak ada. Cukup ya.